Baiklah, kami dari kelompok 1 BIM akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Proyek kami yaitu gedung sekolah 3 lantai. Next. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Naufal Isataki, Taufik Hidayat, Muhammad Naufal Cakim, Irfan Arik, dan SM Kristen Simanjuntak. Untuk pembagian job desk pada proyek ini, yaitu yang pertama ada Taufik Hidayat membuat pemodelan 3D struktur, penulangan, dan arsitektur dengan menggunakan software Autodesk Revit, membantu membuat 5D cost estimation menggunakan Autodesk Revit, dan membuat laporan. Selanjutnya yaitu Irfan Arik Rahardian, yaitu membuat pemodelan 3D struktur, arsitektur, dan landscape dengan menggunakan software Autodesk Revit dan Enscape, dan membantu membuat laporan. Selanjutnya yaitu Noval Ihsan Takirawan, membantu membuat pemodelan 3D struktur, arsitek, MEP menggunakan Revit. Terus membantu membuat 4D sequence menggunakan Autodesk Navisworks dan membuat laporan. Selanjutnya yaitu ada SM Kristen Simanjuntak, yaitu membuat 4D scheduling menggunakan Microsoft Project dan 4D sequencing dengan Autodesk Navisworks beserta membantu membuat laporan. Yang terakhir yaitu Noval Cakim, yaitu membuat 5D cost estimation menggunakan Revit dan membuat laporan. Untuk BIM yaitu proses membuat dan mengelola model digital dari suatu bangunan. Model ini tidak hanya berisi representasi 3D visual, tetapi juga informasi data yang kaya tentang elemen bangunan, seperti dimensi dan material, hubungan antar elemen, biaya kinerja, serta jadwal pembangunan. BIM sendiri digunakan selama siklus hidup bangunan, dari tahap awal desain hingga konstruksi, operasi, dan pembongkaran. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, dan membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan minimalkan kesalahan. Untuk software yang kami gunakan sendiri, yang pertama ada Autodesk Revit, selanjutnya ada Autodesk Navisworks untuk 4D, selanjutnya Microsoft Project, lalu ada Enscape, serta kami juga menggunakan Trimble Connect untuk situs kolaborasinya. Baiklah, untuk informasi umum proyek dari proyek kami, di mana fungsi bangunan kami gunakan untuk gedung perkuliahan atau kampus dengan luas bangunan 1.276 meter persegi dan tinggi bangunan yaitu 12 meter, di mana ada 3 lantai ditambah rooftop. Selanjutnya tipe struktur kami yaitu beton bertulang. Kebutuhan ruang ada 9 ruang kelas, 6 kamar mandi. Untuk durasi pekerjaan setelah kami estimasikan ada 136 hari kalender. Baiklah, selanjutnya untuk penggunaan software. Yang pertama yaitu pemodelan 3D struktur, arsitektur, electrical, plumbing, dan landscape menggunakan Revit 2025. Selanjutnya yaitu pemodelan denah dan detail 2D diekspor melalui Autodesk Revit ke dalam bentuk PDF dan DWG. Selanjutnya yang ketiga yaitu 4D scheduling, kami menggunakan Microsoft Project. Data penjadwalan kemudian diinput ke Navisworks untuk penyesuaian dengan model. Selanjutnya yaitu data 5D quantity take-off-nya diperoleh menggunakan Revit 2025, kemudian diolah di Microsoft Excel. Yang terakhir yaitu rendering video dan model menggunakan Enscape. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelan 3D arsitektur. Kegiatan modeling arsitektur dilakukan menggunakan aplikasi Revit 2025. Modeling arsitektur dimulai dari membuat dinding sebagai batas antar ruangan, membuat penutup lantai, dan lain-lain. Setelah semuanya selesai, dilanjutkan dengan pemodelan pintu, jendela, dan toilet. Baik, ini adalah denah 3D dari proyek kami. Baik, ini ada denah dari tampak depannya. Untuk menambahkan elemen-elemen arsiteknya, kita bisa menggunakan di bagian di Revit-nya ya. Ada di arsitekturnya, ada beberapa elemen arsiteknya, ada bisa menambahkan dinding, bisa menambahkan pintu dan jendela. Untuk elemen-elemen furniturnya, kita menggunakan load family yang ada di Revit dan digabungkan dengan load family yang ada di Enscape. Selanjutnya ada denah lantai 1. Ada beberapa fungsi ruangan, ada 3 ruang kelas dan 2 kamar mandi. Dan denah lantai 2 juga sama, ada 3 ruang kelas dan 2 kamar mandi. Denah lantai 3 juga sama, ada 3 ruang kelas dan 2 kamar mandi. Untuk denah rooftopnya
ada beberapa furnitur, ada tanaman, ada kursi dan taman kecil-kecilan gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan landscape di project BIM kami. Kami menggunakan dua aplikasi, yaitu Autodesk Revit 2025 dan Enscape. Mula-mula untuk pembuatan landscape, kita bisa membuatkan pemodelan daratanya dulu di luar gedung ini. Bisa menggunakan fitur yang ada di Revit, yaitu Meshing and Site, lalu di Topo Solid, Create from Sketch. Dan di sini di fitur Draw ini ada beberapa yang bisa kita pakai, ada line, ada rectangle dan lain-lain. Nah, kita bisa menambahkan di sini sesuai kreasi kita, bentuknya daratannya bagaimana. Lalu untuk material daratannya sendiri kita juga bisa menambahkan, bisa diganti grass, bisa diganti konkrit, bisa diganti aspal dan material-material lainnya sesuai keinginan kita. Lalu untuk furniture yang ada di project kami ini, kami menggunakan load family yang ada di Revit. Kita tambahkan di sini seperti lapangan, lalu ada meja, kursi, ada pagar, ada gerbang. Dan untuk yang family furniture lainnya kita menggunakan Enscape. Setelah kita pembuatan modeling daratannya di Revit, kita ekspor landscape tadi ke Enscape. Nah, ini untuk pemodelannya di Enscape seperti ini jadinya. Ada lapangan sepak bola, ada tempat parkir, ada mini gazebo juga. Kita menggunakan load family yang ada di Enscape ini. Nah, untuk renderingnya sendiri kita juga menggunakan Enscape. Di rendering ini waktu itu kita ada beberapa kendala karena laptopnya tidak kurang bagus untuk render ini, sering close aplikasi. Jadi kita waktu itu renderingnya setiap 5 detik kita shoot, misal dari depan kita shoot 5 detik, lalu bagian belakang kita shoot 5 detik. Nanti setelah semua bagian-bagian udah kita shoot beberapa detik, kita jadikan satu video tersebut. Berikut merupakan hasil rendering dari Enscape. Baiklah, setelah dilakukan pemodelan 3D dari arsitektur, selanjutnya kita mencari dimensi-dimensi yang cocok untuk bangunan yang akan dibangun ini. Di antaranya yaitu dimensi bore pile, pile cap, ada kolom, sloof, tie beam, balok, dan membuat plat lantainya. Next. Ini adalah output PDF dari Revit, di mana di sini ada denah pile cap untuk elevasi min 0,6. Selanjutnya ada detail dari pile cap untuk tulangannya ya, yaitu 800 kali 800 kali 600, dan juga ada keterangan pada gambar. Selanjutnya yang ketiga, gambar ketiga yaitu detail bore pile, di mana kita menggunakan diameter 600 dengan tulangan
utama itu 16D19 dan sengkangnya spiral D10 dengan jarak itunya 200. Next. Nah, selanjutnya kita menggunakan tie beam, yaitu tie beam ini menyambungkan antar pal cap, di mana untuk menahan posisi dari salah satu fungsi dari tie beam sendiri yaitu untuk menahan posisi dari pondasi bangunan. Selanjutnya gambar kedua yaitu detail tie beam. Yang pertama yaitu tie beamnya ada 300 x 500. Selanjutnya tie beam kedua yaitu 300 x 400. Next. Selanjutnya ada gambar kolom, di mana kita dari lantai 1, 2, 3 itu kita menggunakan kolom tipikal, yaitu kolom 500 x 500. Next. Selanjutnya yaitu kolom di rooftop, yaitu kita memakai K2 dengan dimensi 400 x 400. Untuk posisinya sendiri yaitu di ketinggian 12 meter sampai 16 atau 14. Next. Selanjutnya itu ada balok, di mana kita ada balok lantai 2, 3 dan rooftop. Di mana pada gambar kedua yaitu detail balok serta tulangannya di bagian setengah bentang balok di tengah. Yang ketiga yaitu gambar detail balok 1 untuk tulangannya yaitu untuk di bagian N, yaitu setengah bentang di awal, seperempat bentang di awal dan seperempat bentang di sisi akhir. Lalu ada gambar keempat yaitu detail B2, yaitu juga setengah bentang di tengah, dan gambar selanjutnya itu detail B2 seperempat bentang di sisi kiri atau sisi kanan. Next. Selanjutnya ada slab, di mana di sini ada slab S1. Untuk ketebalannya sendiri yaitu 300 dengan tulangan wire mesh D10 dengan jarak 200. Next. Lalu ada lantai S2 di mana kita menggunakannya pada lantai 2, 3 dan rooftop. Di mana detail S2 dapat dilihat pada gambar menggunakan D10 dengan jarak 100 untuk seperempat dekat join, dan di tengah ada D10 dengan besi jarak 200. Terus ada gambar gambar selanjutnya itu denah slab untuk roofing, yaitu penutup tangga. Untuk detailnya hampir sama seperti pada denah lantai 2, 3 dan rooftop. Next. Nah, untuk tampak dari 3D struktur yaitu seperti di PPT, di mana ada pile cap, di atasnya ada di bawahnya ada bore pile, di atasnya pile cap, lalu diikat dengan tie beam. Selanjutnya ada balok tipikal 1, 2, 3. Selanjutnya ada di rooftop untuk tangga itu ada pengecilan kolom, di mana ukuran kolomnya 400 x 400. Dan di bawah di lantai 1 ada slab S1, lantai 2, 3 rooftop, serta penutup dari tangga itu S2. Next. Berikut 3D dari penulangan yang telah dilakukan untuk elemen struktur, di mana cukup lengkap. Di sini ada penulangan dari bore pile, pile cap, kolom, balok, tie beam, slab, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada pemodelan 3D untuk MEP. Jadi setelah semua unsur arsitektural selesai, langkah selanjutnya itu memodelkan plumbingnya. Dari proyek ini kami membuat 2 jalur plumbing, yaitu ada pipa air bersih dan juga pipa air kotor. Nah, dan juga dilanjutkan dengan pemodelan elektrikal yang mencakup pencahayaan, saklar, soket, kontak, dan juga board panel. Nah, ini contoh pemodelan elektrikal dari proyek sekolah 3 lantai. Ini denahnya. Lalu ini juga plumbingnya, tampak 3D-nya. Ini untuk tampak samping, tampak depan, dan juga denah. Nah, untuk pemodelan MEP menggunakan
Autodesk Revit, di mana dalam Autodesk Revit sudah terdapat template-template yang bisa digunakan, yakni ada template electrical dan juga template plumbing. Nah, dengan model 3D struktur ataupun arsitektur yang sudah dibuat, bisa dilakukan link di mana kita bisa memunculkan pemodelan tersebut dan menambahkan electrical ataupun plumbing di dalamnya. Ini merupakan contoh 3D untuk elektrikalnya. Bisa dilihat terdapat beberapa penerangan yang sudah dimasukkan ke dalam model. Ini untuk elektrikalnya. Nah, lalu ini juga untuk plumbingnya, di mana kita bisa menambahkan pipa-pipa ke dalam 3D model yang sudah kita masukkan, kita link dengan 3D model arsitektur ataupun struktur yang sudah dibuat. Kita bisa mencocokkan dengan model yang sudah dibuat. Baiklah, setelah elemen 3 dimensi dari struktur, arsitektur, atau MEP telah selesai dibuat, sebenarnya kita bisa lanjut ke tahap Enscape untuk membuat landscape-nya. Nah, setelah dari tahap tersebut, kita bisa masuk ke sebuah situs kolaborasi untuk BIM-nya sendiri, di mana kita menggunakan Trimble Connect pada sesi kali ini. Setelah kita masuk ke situs Trimble Connect, maka kita akan diarahkan kepada menu project. Di menu project kita bisa membuat sebuah file, kita bisa mengklik menu new. Selanjutnya kita masuk ke project yang telah kita buat. Di sini saya telah membuat project yaitu BIM November 2024 kelompok 1. Nah, pada file BIM tadi kita masuk ke sampai di menu Explorer. Di menu Explorer kita bisa mengupload beberapa file, khususnya 3D yang telah kita buat tadi, ada arsitektur, struktur, MEP, serta landscape-nya. Untuk file yang bisa kita upload di sini, formatnya yaitu IFC. Teman-teman bisa mengupload filenya melalui menu Add. Ada upload file di sini dan bisa di-browse untuk file yang ingin dimasukkan ke Trimble Connect ini. Nah, setelah semua file 3D kita upload pada Trimble Connect, selanjutnya kita bisa melihat tampilan dari 3D-nya. Di mana kegunaan dari Trimble Connect sendiri yaitu tempat menyimpan serta melihat dan mengakses file-file yang telah kita buat sebelumnya secara lebih cepat. Nah, setelah kita sampai di file tadi, file 3D-nya, maka di sini akan ditampilkan file-file IFC yang telah kita upload. Di sini ada berupa arsitektur, landscape, struktur, template electrical, serta template plumbing. Pertama, kita bisa memperlihatkan untuk file arsitek yang telah kita upload. Nah, di sini kita bisa melihat elemen 3D dari arsitektur yang telah dibuat di Revit, yang sebelumnya telah kita ekspor menjadi IFC dan kita upload ke Trimble Connect. Nah, dari file ini, jika kita menggunakan koordinat yang sama untuk file-file selanjutnya, seperti dapat kita lihat struktur. Nah, maka file-file tersebut akan berhimpit satu sama lain. Kalau koordinatnya salah, maka filenya akan tidak berhimpit atau melainkan koordinatnya lari, tidak sesuai dengan desain yang kita inginkan. Kita selanjutnya bisa membuka template dari electrical. Untuk electrical mungkin tidak terlihat karena berada di dalam tembok maupun ruangan. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat jika kita hilangkan 3D arsitektur maupun strukturnya. Nah, berikut dari template electrical yang telah kita buat untuk bangunan ini. Untuk template plumbing juga sama. Untuk template plumbingnya ya di dalam ruangan maupun dinding. Tidak bisa kita lihat jika kita mengaktifkan arsitek maupun struktur.
Nah, selanjutnya dari landscape yang telah kita buat di Enscape tadi dan kita ekspor menjadi IFC lalu diupload di Trimble, kita juga bisa mengaksesnya di Trimble Connect. Nah, seperti yang telah tampak di layar ini, kita bisa melihat landscape dari project kita ini. Oh ya, untuk landscape maupun 3D lainnya itu harus menggunakan koordinat yang sama agar pada saat kita gabung di Trimble Connect itu filenya nyatu, tidak berpisah-pisah. Pada Trimble Connect, penampakan 3D-nya, khususnya pada elemen struktur, kita bisa melihatkan tulangan-tulangan yang telah kita buat di Revit. Untuk caranya sendiri yaitu yang pertama kita masuk ke Visibility Control, selanjutnya centang pada IFC Element Type, dan centang pada Rebar. Untuk cara melihatnya kita bisa masuk kepada layar, menu layar. Selanjutnya di sini ada A-Floor, S-Beam, dan ada S-R-Bar. Untuk melihat tulangan kita bisa mencentang atau meng-hide semua file kecuali S-Rebar. Nah, dapat kita lihat tulangan-tulangan dari elemen 3D struktur yang telah kita buat di Revit ditampilkan pada Trimble ini. Di sini ada tulangan balok, ada tulangan slabnya, yaitu plat lantai, ada tulangan bore pile, tulangan pile cap, serta tulangan tie beam. Selanjutnya untuk terkait BIM 4D-nya, BIM 4D adalah metode yang menggabungkan model 3D dengan informasi terkait waktu, seperti jadwal proyek dan juga rencana logistik. BIM 4D dapat membantu tim proyek untuk memvisualisasikan urutan konstruksi dan merencanakan aspek proyek secara lebih efektif. Pada proses modeling 4D dan animation bangunan konstruksi tools yang digunakan adalah Software MS Project dan juga Autodesk Navisworks Manage 2024. Pada proses modeling 4D dan animation bangunan konstruksi, tools yang digunakan adalah software Autodesk Navisworks Manage 2024 dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan scheduling dengan menggunakan software MS Project. Yang kedua, memasukkan file 3D dari Revit dengan format file NWC ke Autodesk Navisworks Manage. Yang ketiga, mengidentifikasi set pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Contohnya, untuk tiang pancang, klik Selection Tree, klik Icon, plus Level Fondasi, plus Structural Foundation, lalu klik Set, klik Save Selection, lalu menamai dengan fondasi talapak. Keempat, melakukan hal yang sama untuk item yang lain. Yang kelima, selanjutnya melakukan penjadwalan. Pertama, pada menu Timeliner klik Task, lalu klik atau Add Task, lalu memilih For Every Set. Yang keenam, selanjutnya mengatur penjadwalan setiap item pekerjaan. Waktu mulai pekerjaan, plan start, dan waktu akhir pekerjaan, plan end, dengan input file Microsoft Project yang sudah dibuat untuk scheduling. Yang ketujuh, selanjutnya klik Simulate, lalu klik Setting, klik Edit pada Overlay Text. 8. Setelah itu membuat animation, klik menu Viewpoint, pilih sudut animasi yang diinginkan, lalu klik Save Viewpoint. Yang ke-9, setelah itu mengekspor video animation, klik Animation, Export, lalu OK. 10. Akan muncul hasil report animation. Nah, untuk bagian BIM 4D sendiri, kita dapat mulai di software MS Project. Untuk di Blank Project. Selanjutnya kita ke menu Project. Kita ke menu Project Information untuk menentukan tanggal berapa proyek kita ini dapat dimulai. Di sini kami memilih pada awal tahun, yang dimana itu pada tanggal 6 Januari. Kemudian kita klik OK, maka di sini akan muncul garis titik-titik berwarna hitam. Itu menunjukkan bahwa proyek kita dimulai pada tanggal ini. Selanjutnya kita klik kanan di sini, time scale-nya kita ubah dulu. Kita pilih bottom tier, labelnya kita ubah menjadi angka. Jadi akan menunjukkan spesifik tanggalnya. Nah, di sini kan kita dapat lihat ada label berwarna abu-abu. Ini untuk menunjukkan bahwa pada hari ini pekerjaan libur. Nah, kita ingin ubah ini agar pekerjaan itu dapat dikerjakan mulai dari Senin hingga Sabtu. Kita ke menu Change Working Time, ke Work Weeks, terus ke Detail, kemudian kita pilih
ke Saturday, yang mana Sabtu, kemudian kita pilih set dates to the specific working times, kita masukkan jam kerja, jam 8 hingga jam 12. Selanjutnya jam 13 sampai jam 17. Jadi kita pilih OK. Maka kita bekerja mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggunya libur. Kita pilih OK. Selanjutnya kita memasukkan identifikasi pekerjaannya. Kita buat judul dulu Project BIM. Berikan nama proyek gedung sekolah 3 lantai. Selanjutnya kita masukkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek ini. Nah, untuk memudahkan pekerjaan, kita dapat melistnya dulu di Excel. Ini saya sudah nulis, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan juga pekerjaan MEP. Nah, kita tinggal ngeblok aja, lalu di copy, kemudian di paste. Nah, setelah itu kita ngeblok semuanya, kemudian kita indent lagi untuk semua pekerjaannya. Selanjutnya kita mengkelompokkan yang pekerjaan persiapan itu apa aja sih. Berarti pekerjaan persiapan itu hingga pekerjaan konstruksi lahan. Yang kita indent sehingga ini tuh sudah terkelompokkan menjadi pekerjaan persiapan. Begitu juga untuk pekerjaan strukturnya, indent. Begitu juga untuk pekerjaan arsitekturnya. Setelah semua dikelompokkan menjadi perbagian, kita ke bagian predecessor. Nah, predecessor ini adalah urutan pekerjaan. Nah, predecessor ini penting untuk menentukan lintasan kritisnya. Jadi misalkan untuk pembangunan fasilitas konstruksi itu kan dapat dikerjakan setelah pembersihan lahan lokasi selesai. Maka untuk predecessor kita isi 4. Lalu batu-batu pengerjaan sementara singnya itu 4. Konstruksi lahannya itu setelah pembangunan fasilitas konstruksi. Nah, pekerjaan fondasi itu terusnya profile itu kan dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi lahannya selesai. Jadi kita masukkan angka 7. Untuk file cap dan struknya itu kan dikerjakan setelah profile selesai. Berarti kita angka 10. Begitu seterusnya untuk setiap item pekerjaan. Setelah kita isi semua predecessornya, kita bisa ngeblok semuanya. Kemudian kita pergi ke gancar format, kita ke project summary task, lalu kita auto schedule. Jadi untuk pekerjaannya sendiri dapat diatur langsung oleh projectnya. Untuk hari kerjanya itu 145. Selanjutnya untuk melihat lintasan kritisnya, kita bisa langsung ke gancar format aja, kemudian pilih vertical task. Yang ditandai dengan bar merah adalah pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam lintasan kritis. Seperti misalnya pekerjaan balok lantai 2 dan juga plat lantai 2 itu termasuk dalam pekerjaan yang di dalam lintasan kritis. Kolom juga balok plat. Nah, yang tidak termasuk itu seperti tangga, pekerjaan dinding, pekerjaan jendela, itu tidak termasuk. Nah, itu ditandai dengan bar berwarna biru. Setelah dirasa sesuai dengan apa yang direncanakan, kita bisa langsung save aja. Selanjutnya kita masuk ke software Autodesk Navisworks. Langkah pertama yang kita lakukan adalah open file 3D dari Revit yang telah kita convert menjadi file NWC. Yang pertama kita masukkan adalah file strukturnya. Kita pilih aja file struktur yang Navisworks Change. Kita open, akan muncul 3D-nya. Setelah strukturnya masuk, kita open lagi file yang arsiteknya.
Setelah itu kita masuk ke selection tree untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti struktur kolom, kita select aja, kemudian kita pilih yang set, kita manage set, kita bikin folder dulu untuk ini pondasi. Selanjutnya kita bikin lagi lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, lantai 5 atau ini lagi section tree-nya, kita pilih yang struktur, yang pondasi, yang struktural kolom. Nah, kita pastikan bahwa yang kita select benar, kita bisa hide and select dulu. Kita pastikan bahwa semua ada terselect, yang bagian profile-nya. Kita hide and select lagi. Dan kita pastikan semuanya, kita masuk ke setnya. Manage set, kita pilih fondasi. Ini set, kita selection set, kita bikin namanya bore file. Dan kita masukkan ke fondasi. Selanjutnya kita pilih yang S1 struktural condition. Ini untuk filternya. Pertama kita set, kemudian set, kita selection lagi, kita bikin namanya file cap. Ini ke folder fondasi. Kita lagi ke struktur file-nya atau subnya sudah kita select, kita set, fondasi, kita selection, kita namain tadi sub. Seperti itu untuk semua item pekerjaannya. Nah, setelah kita membuat setnya ataupun mengelompokkan semua item pekerjaannya, kita masuk ke data source. Kita add Microsoft Project MPX, Microsoft Project 2007-2013. Kita pilih file yang sudah kita buat di MS Project tadi. Kita open aja. Kita OK, dan kita klik kanan, kita reboot task hierarchy, maka kita boleh pilih di task. Nah, akan muncul semua item pekerjaan yang sudah kita buat di MS Project tadi. Selanjutnya, kita attach untuk setiap item pekerjaannya, misalkan langsung ke pekerjaan fondasi, saya bore file. Di bagian attach-nya, kita langsung klik kanan, attach set, pilih yang fondasi, pilih yang bore file. Kemudian untuk task type-nya, kita pilih yang construct. Selanjutnya untuk file cap, kita attach set, yang fondasi, yang file cap. Sama untuk bagian task type kita pilih construct, yang ini juga attach set, yang fondasi, yang bagian seluruh, pilih yang construct. Itu untuk setiap item pekerjaannya. Nah, setelah kita attach semuanya, kita bisa langsung melihat visualisasinya di menu simulate. Bisa start aja, akan muncul visualisasi schedulingnya. Sehingga kita bisa lihat langsung harinya, tanggalnya, dan juga jamnya. Misalkan pada hari ke-65 tanggal 11 Maret 2005 berarti sudah masuk pekerjaan kolom lantai 2. Kita juga dapat melihat spesifik pada tanggal, misalkan kita ambil tanggal 28 Maret 2025, itu berarti sudah masuk pekerjaan kolom lantai 3 yang ditandai oleh item yang berwarna hijau transparan ya. Kita dapat play lagi aja. Demikian untuk BIM 4D-nya.
sebelum kita masuk ke 5D estimasi biaya, sebelumnya kita perlu mengetahui komponen-komponen mana saja yang overlap satu sama lain. Atau dalam Revit kita bisa melakukannya dengan yang dinamakan clash detection. Nah, clash detection ini mampu mendeteksi komponen mana saja yang overlap satu sama lain, sehingga pada saat nanti pembiayaan tidak terdapat material yang berlebih dikarenakan adanya komponen yang overlap. Nah, di dalam Revit ini kita bisa melakukan interference check. Sebagai contoh, melakukan walls dan kolom. Oke, di sini kita bisa dapat terlihat bahwa tembok ini dan juga kolom ini terdapat interference atau overlap sama lain. Dan juga untuk kolom ini dan juga dinding ini. Nah, di dalam Revit terdapat satu fitur yang dinamakan join, sehingga apabila overlap satu sama lain dapat terpotong secara otomatis. Nah, dalam project ini ditemukan ada 2 yang belum dilakukan join, sehingga masih terjadi overlap. Nah, kita dapat melakukan join dengan cara sebagai berikut. Di dalam ribbon modify, kita bisa ke menu join, lalu kita select 2 benda yang akan kita join. Sebagai contoh, kolom ini dan juga dinding ini. Ya. Nah, apabila kita lihat di lantai 1, komponen yang terpotong yaitu kolom. Nah, sedangkan pada proyek bangunan yang diinginkan yaitu yang terpotong dindingnya, bukan kolomnya. Maka kita bisa ubah order join-nya dengan cara panah ke bawah join, di klik untuk switch join order. Kita klik dua komponen yang sudah di switch. Nah, seperti yang dapat dilihat, dinding yang awalnya memotong kolom menjadi terpotong oleh kolom. Nah, dengan join tersebut, maka kita dapat melakukan clash detection kembali. Nah, di sini sudah tidak terdapat interference lagi, sehingga sudah tidak terdapat 2 komponen yang overlap, sehingga kita bisa dilanjut ke quantity takeoff atau estimasi biaya 5D. Oke, selanjutnya untuk pemodelan 5D atau untuk perhitungan estimasi biaya, yaitu untuk proses quantity takeoff pada bangunan konstruksi. Tools yang dipakai untuk kali ini itu menggunakan software Revit dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, membuka file 3D dengan format Revit menggunakan Autodesk Revit 2025. Kemudian membuka menu view, lalu schedule, pilih material take off. Untuk contohnya kami milih material wall. Pilih kategori material yang diinginkan, lalu OK. Selanjutnya itu memilih apa saja field yang ingin ditampilkan dalam tabel, misal seperti type-nya, length, volume material, name, material, area, dan cost. Kemudian menambahkan field lingkungan total menggunakan menu FX, itu untuk menggunakan rumus perhitungan contoh biaya dengan area untuk luas area dinding. Lalu selanjutnya membuka menu sortir atau grouping sesuai kebutuhan. Kemudian mengatur formatting semua field, diatur rata tengah kecuali total harga. Untuk total harga di format tidak dapat ditampilkan satuannya, dan memilih opsi calculate total. Kemudian kuantitas material akan dihitung otomatis dalam tabel sesuai dengan desain 3D modeling yang kita buat. Oke, berikut bagaimana cara pembuatan perhitungan RAB di Autodesk Revit. Pertama-tama kita buka Revit. Kita contoh di sini untuk perhitungan kolom.
Kita klik di sini, kita cari kolom, kita klik OK. Kita masukkan apa yang perlu dimasukkan di sini. Contoh di sini kita akan klik family and type, struktural material, dan volume. Kita klik OK dulu. Nah, di sini sudah tertampil untuk perhitungan quantity take off dari kolom. Sekarang kita sortir berdasarkan family and type supaya lebih mudah untuk dikenali. Kemudian kita juga hitung untuk volumenya, langsung berapa volumenya total. Kita klik OK. Nah, ini otomatis sudah tersortir berdasarkan family and type apa saja, yaitu semisal ukuran kolomnya berbeda-beda. Di sini ada yang kolom bulat berukuran 600 mm atau 60 cm dan sebagainya. Volumenya juga sudah langsung terhitung di sini. Kemudian totalnya di bawah volumenya sudah kelihatan, yaitu 165,99 meter kubik. Kemudian dari sini kita tambahkan lagi untuk biayanya. Kita klik fill sini, edit. Kita buat parameter baru. Misal di sini kita cost, kita klik OK. Nah, sebelumnya sudah kita masukkan, ini sudah kita masukkan dari perhitungannya dari Microsoft Excel, yaitu kita dapatkan untuk biayanya yaitu sekitar kita cek dulu supaya lebih mudah. Nah, untuk biaya kolomnya per 1 meter kubik itu sekitar 1.300.000, kemudian dikalikan volumenya. Total di bawah kita sudah bisa mendapatkan. Oh, kita belum menjumlahkan untuk cost-nya. Kita kalikan dulu di sini, kita bikin formula perhitungan. Kita namakan biaya total contoh. Masukkan volumenya dikali cost, kemudian dibagi 1. Klik OK. Nah, kita format dengan mata uang, currency, kita berikan desimal. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita hitung total. Nah, sekarang sudah tertampil di sini cara perhitungan biayanya, yaitu total untuk pembuatan semua kolom yang ada di bangunan 3D yang ini, yaitu didapatkan biaya estimasi untuk pembuatan kolomnya yaitu sekitar 198 juta atau hampir 200 juta. Oke, demikian cara pembuatan RAB di Revit.